Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, hari ini sebetulnya kita buat simpel saja karena memang untuk persiapan kompetisi. Jadi karena kita akan mengikuti kompetisi tentang ide bisnis dan salah satu cara menyampaikan ide bisnis adalah menggunakan bisnis model Canvas, ya maka kita pelajari cara ngisinya. Nah, sebetulnya beberapa kali ketika saya memeriksa hasil bisnis model Canvas buatan anak outlet, masih seringkali banyak kesalahan isi, terutama di bagian value proposition dan revenue stream. Mungkin kalau revenue stream masih agak lumayan lah, tapi yang paling parah adalah value proposition. Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus belajar bisnis model Canvas? Jadi gini, ketika kita membuat sebuah aplikasi, tentunya kan kalian sebagai developer nih. Nah, developer itu kan sebetulnya bukan hanya harus berpikir bagaimana caranya mendevelop sebuah aplikasi atau software, tapi juga harus bisa memikirkan bagaimana cara membuat software yang sudah dibangun nanti sustainable. Artinya bisa bertahan terus-menerus dan bisa dipakai secara terus-menerus. Tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk bisa membuat software itu bertahan, ya kita pasti butuh uang. Nah, tentunya how to get money-nya itu kita harus pikirkan dari awal. Bahkan mungkin sebelum kita membangun atau mendevelop si perangkat lunaknya. Jadi anggaplah si aplikasi ini masih sekedar ide, kita pun juga bukan hanya memikirkan tentang memvalidasi idenya ini valid atau tidak, kemudian apakah secara metode design thinking ini bisa diterima atau tidak idenya lalu menjadi sebuah ide software, atau bahkan nanti bisa menjadi sebuah software, tapi juga ada dua sisi, dan satu sisinya adalah bisnis. Kalian harus bisa menjawab challenge juga dari si bisnis ini. Nah, simpelnya kalau kita bisa lihat bahwa konsep bisnis di dalam sebuah aplikasi ada dua. Ada konsep yang memang pure bisnis, artinya memang perangkat lunak itu harus bisa atau diproyeksikan akan bisa mendapatkan keuntungan bagi si developernya. Artinya benar-benar fokusnya adalah profit di situ. Tapi ada juga konsep software yang sifatnya CSR, Corporate Social Responsibility, artinya memang dibuat untuk kegiatan sosial. Nah, tapi walaupun ada konsep CSR yang kedua, tetap kita harus bisa pikirkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dari software yang kita hasilkan, seperti itu. Nah, salah satu cara kita menuangkan ide dan untuk memvalidasi bisnis model itu kita bisa pakai namanya bisnis model Canvas. Jadi yang divalidasi itu bukan hanya idenya aplikasinya saja, tapi juga model Canvas-nya. Kemudian kenapa juga kita harus belajar bisnis model Canvas? Alasan yang kedua simple. Kalau kita tidak terlalu banyak bisa berinovasi di sisi teknologi, karena kan kalau kita fokusnya di software engineering-nya, berarti kan kita berinvestasi terbesarnya adalah di segi teknologi. Nah, tapi kalau kita nggak bisa invest banyak di segi software engineering, maka kita mau tidak mau harus berinvestasi untuk kita memvalidasi ide bisnis kita gitu loh. Bisnis modelnya seperti apa? Apakah ide model bisnis yang kita ajukan nanti itu bisa valid atau tidak? Ini suara saya masih terdengar ya? Masih Pak, masih. Masih Pak, jelas Pak. Nah, jadi itu alasan yang keduanya. Jadi selain memang kita tadi harus dapat duit, mau bentuknya CSR atau tidak, ya tetap harus dapat duit. Yang kedua adalah alasan tadi, kalau nggak bisa terlalu banyak investasi di inovasi ide teknologinya, ya maka investasi terbesarnya harus di dalam bisnis modelnya. Jadi bisnis modelnya harus unik. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari startup-startup yang ada sekarang, itu memang secara teknologi yang nggak jauh-jauh amat ya, karena kan perkembangan teknologi ketika misalnya ada satu perkembangan contoh kayak Elasticsearch, itu rata-rata ya Bukalapak, Blibli, dan segala macam itu akan segera CTO-CTO-nya mereview atau membenchmark si Elasticsearch ini. Kalau bagus dan cocok dengan kultur perusahaannya dipakai, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kan itu memang pasti akan mirip-mirip antar perusahaan. Ya apa bedanya sih antara Bukalapak dengan Tokopedia? Ya sebetulnya kan mirip ya mereka. Saya tidak bilang sama tapi mirip. Nah, perbedaannya dasarnya adalah mereka berinovasi di area bisnis model. Jadi jangan aneh kalau ke depannya tiba-tiba ini aplikasi sama tapi
punya perbedaan yang sangat besar di model bisnisnya. Dan memang investasi yang istilahnya harus bisa difokuskan sekarang adalah berinovasi di area bisnis modelnya, karena semua barang dagangannya udah banyak gitu loh, software udah banyak, aplikasi udah banyak gitu loh. Tinggal bagaimana kita berinovasi di bisnis modelnya. Sama-sama jualan ayam, lalu apa yang membuat ayammu laku? Nah, itu simpelnya kalau kita jualan ayam. Nah, kalau kita jualan software itu kan bendanya abstrak ya. Lebih abstrak dari kalau kita beli ayam goreng. Nah, itu kita harus benar-benar memvalidasi si bisnis model ini. Dan yang perlu ketiga adalah, yang alasan ketiga kenapa kita harus belajar bisnis model Canvas, bisnis model Canvas itu tidak berevolusi, tapi dia berubah secara cepat. Jadi bisa saja satu perusahaan kali ini dia pakai konsep dan dari bisnisnya A, tiba-tiba bulan depan dia sudah berubah jadi B. Atau mungkin bisa hybrid, ada dua bisnis model yang dia terapkan dalam satu waktu. Tergantung berapa jumlah sub-modul program atau sub-modul software yang dia jual, seperti itu. Nah, salah satu caranya, saya bilang ini hanya salah satu cara ya, salah satu caranya yang paling mudah adalah kita mapping ide bisnis model kita ke dalam Canvas, yang model Canvas seperti ini. Nah, apa sih bisnis model Canvas? Ya, intinya seperti Javelin Board konsepnya, cuma memang Javelin Board kan penggunanya untuk validasi ide dari si softwarenya. Nah, kalau di dalam bisnis model Canvas itu lebih kepada memvalidasi si model bisnis yang kita miliki. Tapi ketika kita misalkan sudah punya bisnis model yang berjalan dan kita mau pivot ke bisnis model yang lain, bisa nggak kita menggunakan bisnis model Canvas? Bisa-bisa aja. Jadi ini hanya tools, dan hanya salah satu tools. Jadi jangan berpikir bahwa tools untuk menggambarkan ide bisnis kita hanya menggunakan bisnis model Canvas. Ini modelnya. Jadi ada apa ya istilahnya, ada dua bagian besar. Yang pertama identitas dari si canvas-nya, dari si board ini. Lalu yang bagian kedua adalah bagian isi atau konten dari si ide bisnis modelnya. Seperti itu. Saya sudah berikan si PDF-nya, nanti kalian bisa lihat dengan jelas dan tinggal unduh saja. Ini saya ambil punya dari Strategizer. Oke. Bahkan bisa diisi online kalau mau. Jadi nggak usah kita invest untuk klik-klik lagi dan mengisi secara manual. Oke. Kalau kalian lihat di sini kan kalian pasti bertanya mana yang diisi duluan ya. Udah jelas ya bagian identitas. Tapi ketika masuk ke bagian konten, mana yang diisi duluan? Nah, sebetulnya teknik pengisiannya itu bukan didasarkan pada urutan kolom yang ada di sini. Jadi misalnya kalian lihat kayak partner, ada di kolom pertama kan kalau orang Indonesia bacanya dari kiri atas ke kanan bawah ya. Nah, itu nggak perlu seperti itu. Kita bisa isi yang manapun yang memang lebih kita cepat dapatkan di awal seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau semua komponen penting, tapi bagi saya fokus terbesar ketika kalian misalkan pitching nantinya, pitching itu kan cuma 2-3 menit ke investor gitu ya. Nah, kalian tuh fokus pentingnya sebetulnya di 3 hal ya. Yang pertama customer-nya, siapa customer kalian, customer segment. Kemudian value proposition-nya apa, revenue stream-nya apa. Nah, itu yang 3 fokus kalau kalian pitching tuh harus minimal terceritakan ya itu. Tapi kalau misalnya pitching kalian 5 menit, ya kalian bisa dengan lebih luang untuk menyediakan waktu dalam menjelaskan si poin-poin yang lain di sini. Nah, sehingga yang saya dapatkan dari sebuah buku ini karangan Hendry Rahman, yang kalau nggak salah saya agak lupa namanya, dari Strapreneur, dia menentukan prioritas pengisian berdasarkan elemen yang paling sering dibahas ketika pitching. Seperti itu. Nah, sekali lagi karena ini bentuknya board, dan board itu kan punya ruang yang terbatas ya, nggak seperti kita bikin laporan yang formatnya dokumen, misalnya Microsoft Word, itu kan bebas banget kalian menulis apapun. Nah, BMC ini memang digunakan untuk menyederhanakan narasi-narasi yang sifatnya panjang. Nah, jadi tolong nanti ketika kalian bikin BMC, sebetulnya lebih difikirkan cara menyampaikan poin-poinnya dengan lebih sederhana dan langsung
pointing ke fokusnya itu sendiri. Kalau bentuk narasinya bisa aja nanti dijelaskan dalam bentuk dokumen. Seperti itu. Nah, ini elemen-elemen yang tadi saya akan jelaskan dulu dari yang pertama yang saya dan buku Startuppreneur anggap penting. Yang pertama adalah, ini mau saya lewatkan saja karena identitas mah saya tidak perlu jelaskan. Yang kedua adalah segmen pelanggan, ini yang paling penting kalau menurut aku. Nah, segmen pelanggan atau customer segments itu diisi dengan segmen dari pelanggan kita yang bisa terkena dampak dari bisnis model. Harap dibedakan antara segmen pelanggan yang ada di Javelin Board yang biasa kalian gunakan dengan yang ada di bisnis model Canvas. Misalkan di dalam Javelin Board kalian punya 3 customer segment, bisa saja di dalam bisnis model Canvas hanya 1. Kenapa seperti itu? Ya karena sekali lagi segmen pelanggan yang ada di bisnis model Canvas itu cukup menceritakan pelanggan yang punya potensi untuk kita mendapatkan keuntungan darinya. Itu simpelnya seperti itu. Nah, atau bisa kita bentuk dengan suatu kelompok. Misalkan kalau tadi segmen pelanggannya apa, nah kita bentuk di Javelin Board-nya apa, di customer segmen yang ada di business model Canvas kita bentuknya apa, itu bisa beda-beda memang. Jadi jangan sampai kalian beranggapan seperti itu. Tapi, ya ada hubungannya harus dong. Jangan sampai Javelin Board kita ngacunya ke misalkan ke suatu segmen A, misalkan tiba-tiba customer segmen di bisnis modelnya customer B, kan aneh. Minimal si customer segmen yang ada di bisnis model Canvas ini seluruhannya. Nah, seperti itu. Oke. Sekali lagi fokus menjawab pertanyaan intinya adalah si customer segment yang kita prospek untuk apa ya, menggunakan value dari yang kita hasilkan itu siapa. Value di sini jangan kalian beranggapan fungsi perangkat lunak, karena Facebook, misalnya kita sebagai pengguna Facebook nih ya, saya bahas Facebook aja yang paling simpel. Kita itu pengguna Facebook, customer segmennya jelas bahwa kita adalah salah satu segmen dari pengguna Facebook. Betul. Tapi apakah kita dianggap sebagai customer segment yang mendatangkan keuntungan di dalam bisnis modelnya si Facebook? Belum tentu. Tapi mungkin saja customer segmennya adalah pemasang iklan. Customer segmennya adalah pemasang iklan. Jadi yang orang yang masang iklan di Facebook itu adalah customer segmennya. Otomatis namanya pemasang iklan itu adalah pasti pengguna Facebook. Nggak mungkin dia tidak punya akun Facebook lalu memasang iklan di Facebook. Itu jelas nggak mungkin. Jadi kan tadi yang saya bilang ya, bisa saja customer segment di bisnis model Canvas itu hanya subset dari customer segment yang ada di Javelin Board ketika kalian memvalidasi ide aplikasinya. Seperti itu. Jadi benar-benar kita harus bisa menjawabnya dengan siapa user yang kita prospek untuk kita bisa dapat apa ya, keuntungan dari nilai yang kita hasilkan untuk dia, seperti itu. Nah, nanti selebihnya kalian bisa baca sendiri. Kemudian metodenya ya bisa pakai persona, bisa pakai apa, ini mah terserah kalian ya. Jadi hati-hati, persona itu bukan hanya digunakan untuk melihat interaksi saja, memodelkan pengguna saat kalian mendesain interaksi, tapi juga bisa untuk model-model seperti itu. Nah, kemudian kedua adalah value proposition atau nilai yang kalian tawarkan ke customer segment yang kalian prospek tadi. Sekali lagi, jangan terjebak value proposition ini dengan menuliskan list fungsi dari software yang kalian punya. Facebook masang status itu kan fungsi, tapi dia tidak perlu dituliskan dalam model kanvasnya si Facebook. Kenapa? Karena pasang status itu tidak menghasilkan apapun. Misalkan ya, ini saya nggak tahu kalau secara spesifik memang ternyata masang status bisa menghasilkan keuntungan, ya saya nggak tahu. Misalnya kayak konsep Instagram kan, kita masang status di Instagram aja, masang foto, itu bisa jadi uang kalau untuk apa ya, kayak buzzer atau influencer gitu kan. Nah, ini yang khusus dari Facebooknya aja lah. Yang khusus dari Facebooknya adalah, ya pasang status mungkin tidak perlu digambarkan di sini. Saya bilang mungkin ya, mungkin tidak perlu digambarkan di sini. Tapi yang pasti digambarkan di sini, value proposition-nya adalah iklan yang jumlah user yang akan memview-nya besar. Itu value proposition-nya. Iklan adalah fungsi dari si Facebook-nya.
tapi fungsinya bukan sembarang fungsi, tapi fungsi yang bisa memberikan, sekali lagi, profit untuk si developernya. Nah, itu yang kita tuliskan di value proposition. Hati-hati ya, jadi bisa saja value proposition itu adalah subset dari fungsi. Belum tentu semua fungsi menghasilkan keuntungan. Nah, itu yang simpelnya. Apakah mungkin dalam sebuah aplikasi, semua fungsinya menghasilkan keuntungan? Bisa jadi. Tapi apakah bisa saja subsetnya saja atau himpunan bagiannya saja? Bisa jadi, dan itu yang lebih sering terjadi. Kalau misalnya kita bicara Twitter, Twitter juga sama dengan Facebook, ya nge-post tweet, apa untungnya buat Twitter? Tapi ketika kita menjadi pengguna Twitter, lalu kita mempunyai banyak followers, kemudian si orang yang banyak followers ini memasang iklan dan seterusnya, ya tentunya itu akan menjadikan jumlah view-nya besar. Dan ini akan memberikan keuntungan tersendiri bagi si Twitter, karena Twitter akan menarik dana setiap kali ada yang berinteraksi dengan iklan yang dipasang oleh si influencer tersebut. Berapa persennya sekian, atau apa, ya kayak konsep Unicom kan juga menjalankan konsep iklan di sosial media seperti itu. Nah, si value proposition ini bisa implisit, bisa eksplisit. Apa maksudnya implisit? Ya, implisit itu kadang-kadang nilainya tersembunyi gitu loh. Nilainya tidak dalam bentuk fungsi yang sangat terlihat, tapi secara tidak langsung memberikan si keuntungan bagi si developernya itu sendiri, ataupun juga bagi si customer segment-nya dalam hal nilainya, seperti itu. Dan bentuknya juga bisa berupa produk ataupun jasa, ya tergantung. Kalau kalian memang bisnis modelnya bukan untuk software, kan berarti kalian juga bisa menawarkan dalam bentuk jasa seperti itu. Nah, untuk bisa ngisi value proposition, biar kalian bisa jelas, itu sebenarnya ada satu tools lagi namanya Value Proposition Board. Ini mungkin bisa dijelaskan nanti secara terpisah di webinar berikutnya, tapi nanti saya bisa berikan juga kalau kalian mau belajar sendiri, formatnya ada untuk Value Proposition Board. Map ya kalau kita lihat ya. Jadi memang tidak akan jauh berbeda dengan si empathy map seperti itu. Oke, kemudian poin yang keempat. Nah, kalau saya tadinya lebih fokusnya harusnya ke revenue stream, tapi di buku ini dia lebih bilang channel dulu aja. Oke, nggak masalah ya. Sekali lagi, tidak menggambarkan urutan, itu yang perlu kita yakini. Channel itu diisi dengan pihak siapa saja atau dengan cara apa si nilai yang kamu tawarkan itu bisa dihantarkan ke customer segmentmu. Jadi istilahnya distribusi lah ya. Kalau kita punya konsep apa ya istilahnya aplikasi, lalu di dalam aplikasi itu ada fitur yang menghasilkan uang, nah channelnya apa? Ya kalau kita bikin aplikasinya mobile ya udah jelas Play Store jadi salah satu channelnya, atau App Store bisa jadi salah satu channelnya. Nah, contoh misalkan kayak buku itu channelnya adalah si toko buku. Kalau bisa jadi toko buku atau bisa jadi misalkan apa ya perpustakaan juga bisa kalau misalnya perpustakaannya menyediakan jual beli buku di situ. Nah, itu channel yang dimaksud dengan channel itu. Dia bagaimana caranya nilai ini, kan nilai itu ada di dalam sebuah aplikasi ya, nilai ini dihantarkan ke pengguna. Tapi sekali lagi jangan hanya fokus ke software, karena ingat sekali lagi bisnis model Canvas itu bukan hanya untuk software, tapi bisa juga untuk produk ataupun jasa di luar dari software engineering itu sendiri. Nah itu. Nah yang perlu dijelaskan ya ini, ya channel yang terbaiknya apa, channel paling efisiennya apa kalau kita punya banyak channel dan seterusnya. Atau biasanya kita bikin skala prioritas nomor 1, misalnya kayak buku ya, udah jelas kita pasti, misalkan saya sebut merek ya, Gramedia, misalnya Gramedia nomor 1 ya, saya tulis nomor 1 Gramedia. Nomor 2 mungkin toko buku yang lain, contoh kayak Togamas dan toko buku lain yang lebih kecil daripada Gramedianya sendiri. Nah itu seperti itu, jadi kita bisa tulis berdasarkan prioritas. Dan masing-masing isian kayak tadi customer segment, value proposition itu juga bisa lebih dari 1. Tapi ingat, kita hanya punya pitching time itu sedikit, jadi sampaikan yang paling penting. Nah, ini saya tidak akan jelaskan apa itu channel awareness, channel evaluasi, channel pembelian, dan channel delivery. Terserah saja, nanti kalian bisa cari makna kata dari 4 kata di sini. Kemudian ada customer relationship.
Di customer relationship itu adalah suatu metode atau cara kalian bisa memastikan bahwa nilai yang kalian berikan ke customer, hati-hati ya, nilai di sini nilai yang menghasilkan keuntungan ya. Nilai yang kalian hasilkan untuk customer segment kalian itu bisa atau customer segment kalian tuh bisa lebih termotivasi untuk menggunakan nilai yang kalian tawarkan. Contoh kayak misalkan Facebook nih ya, Facebook punya value proposition salah satunya iklan. Iklan dengan customer segment yang jelas banyak banget ya. Kamu tahu sendiri penggunanya Facebook udah banyak sekali, bahkan satu orang bisa punya satu akun atau dua akun. Nah, itu kan tentunya ketika ada orang yang iklan, value proposition-nya adalah iklan dengan customer segment yang besar. Nah, customer relationship-nya apa? Misalkan, ini orang biar mau ngiklan di aku, gimana caranya ya? Walaupun ada flyers, walaupun ada halaman khusus yang menjelaskan iklan, itu bisa jadi salah satu bentuk customer relationship. Tapi misalkan bisa aja ada, sekarang itu Facebook mengeluarkan kelas marketing. Jadi ada pendampingan marketing. Bagi kita, orang yang baru pasang-pasang iklan tuh ditawarin nih. Nanti akan dibantu oleh staff marketing kami. Nah, kebayang kan? Dapat tawaran, kita ditelepon langsung lewat video call nantinya sama si orang Facebook untuk staff marketingnya. Dia akan ngasih tahu bagaimana caranya masang konten marketing yang tepat di iklan Facebooknya tersebut. Segmennya apa dan seterusnya itu akan diajarin sampai full. Kalau dia pasang iklan di Facebook. Itu kan jadi orang akan jauh lebih tertarik untuk menggunakan nilai yang kita hasilkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan customer relationships. Atau misalkan kalau kalian dulu beli buku, di beli buku itu kan kalian bisa saja dapat diskon, atau yang paling uniknya waktu itu sempat keluar customer relationship, di dalam bukunya ada bundle CD. Jadi kita bisa dapat si programnya di situ dan seterusnya. Walaupun untuk sekarang ya tidak terlalu bagus juga kalau kita pakai CD, karena kita bisa taruh di online ataupun segala macam. Nah, itu yang dimaksud dengan customer relationship. Kemudian ada revenue stream. Nah, ini yang bagi saya paling penting sebetulnya dijelaskan seharusnya setelah value proposition. Revenue stream ini adalah metode yang Anda gunakan untuk bisa menarik profit dari value yang Anda hasilkan. Contoh, kalau ada iklan tadi di Facebook, iklan itu cara dapetin uangnya gimana atau model pendapatannya gimana? Kan berarti orang harus bayar ke Facebook. Setiap ada iklan yang diklik atau di view ke dalam customer segment yang dituju, maka orang yang memasang iklannya harus membayar. Berarti kan konsepnya fee ya. Fee. Ada fee-nya di situ, tapi fee-nya apa? Fee-nya dibayarkan sejauh atau seberapa banyak customer yang terefek dari iklannya tersebut. Nah, itu biasanya kita sebut dengan pay as much as you go. Jadi pay as you go lah, kalau konsep simpelnya pay as you go. Jadi bayar tergantung dari apa yang sudah kamu dapatkan dari nilai yang saya tawarkan, seperti itu. Kalau menulis fee juga, masalah nggak? Nggak sih sebetulnya, bisa aja kita konsepnya fee. Kalau kita bicara lagi, salah satu contoh yang pakai pay as you go itu kayak macam Grab. Grab itu pakainya pay as you go. Jadi kalau kita mau dari Unicom ke Dipati Ukur bawah, sama dari Unicom ke BIP misalkan seperti itu kan cara perhitungan tarifnya adalah jumlah kendaraan, itu juga termasuk parameternya, misal dikali jarak dan seterusnya, dikali berapa per kilometernya, dibagi rasio dengan sejumlah kendaraan yang tadi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita menghitung PSUGO-nya, seperti itu. Nah, konsep-konsep seperti ini yang biasanya diinovasikan oleh orang banyak, oleh si siapa namanya, si pengembang aplikasinya. Jadi contohnya kayak macam apa ya, kalau kita bicara Tokopedia ataupun juga e-commerce di mobile phone, itu biasanya dia revenue stream-nya dapat dari menambahkan harga dari harga yang dicantumkan oleh si penjualnya. Misalnya nambah berapa persen, misalnya saya ngejual 2.500, nah si yang muncul di Tokopedia itu tidak 2.500, misalnya bisa saja 2.600. Ada 100 yang bisa diambil.
Bisa lagi nggak yang lain? Contohnya ini hanya kemungkinan ya, karena saya bukan timnya mereka gitu. Yang bisa jawab adalah tim merekanya sebetulnya. Bisa aja ditempelkan ke kerjasama dengan si jasa pembayaran. Kamu boleh bekerja sama dengan saya, kan kamu nanti bakal dapat dana endapan tuh. Misalnya kayak kita bayar pakai OVO kan berarti ada orang nanam saldo tertentu di OVO. Nah itu bisa saja nanti kamu memberikan komisi ke saya karena saya sudah banyak menghantarkan customer untuk bayar melalui OVO. Nah, itu bisa saja begitu. Jadi satu aplikasi itu bisa banyak revenue stream-nya. Itu yang harus hati-hati. Dan tergantung segmennya. Tadi kan beda segmen ya. Khusus untuk pelanggannya gimana dan untuk si orang yang jualannya seperti apa. Nah, itu bisa beda konsep revenue stream-nya. Kemudian sumber daya kunci. Sumber daya kunci atau key resources itu adalah hal-hal yang paling dibutuhkan, hal-hal yang harus ada kalau kita ingin menghasilkan nilai yang kita tawarkan ke pengguna. Contoh kalau misalkan Anda desainer baju yang bikin baju artis-artis misalnya seperti itu ya, kayak Ivan Gunawan dan seterusnya, maka key resources-nya adalah ya salah satunya adalah kain. Nah, kain ini kan kalau nggak ada kainnya, kita nggak bisa membuat baju seperti itu konsepnya. Tapi hati-hati, key resources ini juga bukan hanya berhubungan dengan sumber daya alat atau fasilitas dan prasarana ataupun bahan baku ya. Tidak hanya itu. Bisa saja kalau kita berbicaranya adalah SDM, key resources-nya. Contoh misalkan dalam kasus Tanah Airku yang milik Kotlab. Nah, itu kan Tanah Airku sendiri, key resources-nya adalah si modelis. Modelis itu apa ya? 3D modelnya, misal 3D modelernya. Jadi orang yang membuat 3D-nya, itu bisa jadi key resources. Kalau nggak ada itu, berarti nggak akan bisa jadi buku. Nah, seperti itu. Atau programmer AR dan VR-nya. Nah, itu adalah key resources. Jadi bisa juga berupa SDM untuk key resources ini. Nah, berikutnya lagi ada key activities atau aktivitas kunci. Aktivitas kuncinya adalah aktivitas utama yang harus dijalankan agar nilai yang ditawarkan itu selalu terbentuk. Contoh misalkan kayak kasus yang tadi Tanah Airku, kayak activities-nya apa? Ya terus membuat 3D model, kemudian juga membuat 3D modelnya jauh lebih interaktif, mengembangkan AR VR-nya itu adalah salah satu key activities. Yang penting adalah ya memang aktivitas utama yang harus dilakukan agar si nilainya tetap terjaga untuk bisa selalu dihantarkan ke customer segment yang tadi. Berikutnya lagi ada key partner. Key partner itu lebih berbicara kepada entitas di luar bisnisnya kita, tapi bisa mensupport untuk kita selalu bisa menghasilkan value. Contoh tadi, ketika kita berbicara saya sebagai penjahit atau desainer, maka key resources saya kain. Nah, kainnya itu bisa jadi kita buat sendiri, tapi kan jarang ya ada desainer yang dia juga buat kain. Biasanya dia dapat kain tuh dari pedagang kainnya atau dari si pabrik kain. Nah, berarti key partnernya adalah si pabrik kain tersebut atau si penjual kain tersebut, itu adalah key partner. Jadi rekanan kita di luar dari bisnis, tapi yang bisa menyediakan menyediakan bahan baku utama untuk kita bisa menghasilkan si value tadi yang kita tawarkan. Nah, yang terakhir itu adalah cost structure. Cost structure ini kan sebetulnya kalau kita berbicara pembiayaan dalam sebuah startup, itu kan pastinya besar banget ya. Ada banyak sekali poin biayanya, mulai dari biaya tetap dan ada biaya yang sifatnya variabel. Variable cost sama yang fixed cost, seperti itu. Nah, apa sih yang digambarkan di dalam si cost structure ini? Ini sebetulnya cukup menggambarkan komponen biayanya saja. Bukan mencantumkan seberapa besar uang yang keluar per masing-masing poin. Nah, itu uang mungkin bisa disampaikan saja berapa banyak si uang yang kita butuhkan dalam memproses bahan baku menjadi si nilai ini, itu yang kita cantumkan di dalam si business model canvas. Nah, si cost structure ini biasanya kita pilih
beberapa fixed cost dan beberapa variable cost yang paling penting dan memang itu yang selalu muncul untuk kita memproses bahan baku menjadi value yang kita tawarkan ke segmen pengguna. Nah, itu sih sebetulnya dari si cost structure-nya sendiri. Misal, cost structure dari tanah airku yang jelas pertama adalah gaji dari si 3D modeler-nya. Karena kan kita harus bisa memberikan mereka gaji untuk terus bekerja menghasilkan 3D model buat tanah airku. Tapi juga untuk apa ya istilahnya mencetak buku itu juga salah satu cost structure kita. Kecuali cetak bukunya bisa diambil alih oleh si key partner kita. Misalnya key partner kita tuh kayak Tanah Airku sekarang Mizan lah. Nah, Mizan itu kan jadi key partner. Otomatis cost structure untuk mencetak buku itu bukan lagi jadi tanggungan dari bisnis kita, dari entitas bisnis kita, tapi jadi tanggungan mereka. Jadi nggak perlu dimasukkan ke cost structure. Dan seterusnya. Nanti untuk bisa membedakan mana variable cost, mana fixed cost, sebetulnya di buku banyak. Kalian bisa bedakan dan ambil poin penting aja lah. Biasanya 3 teratas yang paling banyak habisin uang apa. Dan nanti biasanya si orang yang menginvest kalian tuh akan nanya, kalian habis berapa sih untuk bisa sekali siklus produksi misalkan? Oh, bisa 10 juta. Nah, dari revenue stream-nya kalian dapat berapa? 11 juta. Oh, berarti untung nih 1 juta. Nah, jangan sampai nanti kalian cost structure-nya 10 juta, ternyata keuntungannya 5 juta. Ya matilah bisnisnya. Ini mungkin beberapa yang kemarin ikut lomba yang aplikasi anak bangsa, kan juga banyak dipermasalahkan di area bisnis modelnya ya. Karena orang jadi agak ragu apakah benar nih revenue stream-nya bisa menjaga kesustainan dari sebuah software-nya yang dibangun oleh kita. Nah, itu sebetulnya jawabannya ada di cost structure dengan di revenue stream. Revenue stream, kalian bisa harus jawab bentuknya apa, kira-kira perkiraan keuntungannya berapa. Nah, itu harus bisa dijawab dengan tegas. Misalnya, saya dengan revenue stream ini saya bisa dapat 11 juta per bulan. Dia akan nanya, cost structure-nya berapa? Cost structure-nya 9 juta. Nah, ketika margin antara si cost structure dengan si revenue stream ini menjadi besar, misalkan lebih besar revenue stream-nya, nah maka investor makin berkemungkinan untuk bisa menanam modal di bisnis yang kalian tanam. Karena dia ngeliat, oh ada keuntungan yang didapat, ada profit. Sementara kalau defisit berarti cost structure-nya lebih besar dibandingkan revenue stream, ya berarti nggak akan ada kemungkinan tidak akan didanai, kecuali dia bisa melihat pertumbuhannya. Karena hati-hati, revenue stream itu tidak otomatis di bulan pertama langsung kita dapat full revenue ya. Ini kan baru perkiraan saja. Yang sudah pasti cost structure itu kan harus keluar. Nah, ini agak sulitnya kalau kita berbicara bisnis. Cost structure itu pasti keluar. Berapa dana yang kita butuhkan itu pasti keluar. Cuman yang jadi menyeramkannya adalah revenue stream yang kita ajukan itu seringkali tidak menghasilkan uang. Seringkali ya saya bilang ya. Nah, makanya disinilah biasanya terjadi pivot model bisnis. Karena ternyata revenue stream yang dicoba modelnya itu tidak cukup untuk mendapatkan keuntungan dalam menutup cost structure yang ada maupun juga menghasilkan profit. Hati-hati ya, kita menghasilkan pendapatan itu juga harus lebih supaya kita punya profit untuk ngembangin nilai-nilai yang lain. Seperti Facebook kan bukan hanya iklan lagi sekarang si bisnisnya seperti itu. Oke. Ini paling yang saya bisa bahas kali ini. Nah, sekarang kita uji coba. Ini semuanya sudah aktif mic-nya? Hadir, Pak. Sudah. Oke. Saya akan share. Sekarang kita pilih satu software selain Grab dan Spotify. Mau apa? Ya, silakan. Dana. Jangan Dana dulu, itu agak susah ngebayanginnya. Yang benar-benar kalian bisa kelihatan banget bisnisnya lah. Untuk ngelakuin itu dulu. Netflix, Pak. Netflix, oke. Oke. Saya akan share dulu sebentar. Jual Netflix 30K. Loh. Kok jadi live meeting malah.
Lihat screen. Itu buka apa sih PowerPoint? Nah, maka yang pertama kali kita isi karena kita mau buat Netflix ya, anggaplah kita orang yang memikirkan bisnisnya si Netflix ya. Kita si bisnis analisnya misalnya seperti itu. Saya tulis di sini Netflix. Nanti desainnya oleh siapa ya? Oleh kita tentunya, date-nya, versinya itu bisa. Ini makanya ada versi di sini sebetulnya untuk bisa melihat perubahan pivot yang terjadi di bisnis model yang kita hasilkan. Nah, kalau saya akan mengisinya dengan tidak urutan yang kayak tadi, cuman saya biasanya ngisinya dari customer segment dulu. Menurut kalian, Netflix itu punya berapa customer segment? Satu. Siapa? Subscriber. Subscriber. Ya, subscriber itu kan sebutannya. Tapi segmennya siapa? Anak muda, Pak. Misalkan milenial ya. Milenial. 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 Ini kenapa? Production house gak sih, Pak? Bentar, ini agak... Milenial yang memiliki budget. Oh iya, PH ya? Production house yang biasa bikin filmnya buat Netflix gitu. Emang dia yang bayar gitu? Yang bayar ke Netflix sih? Biasanya Kalau sih, mau menang film. tapi Netflixnya yang bayar sih biasanya gitu. Berarti Kalau bukan- misalnya Berarti bukan customer segment. Aku nggak Ah, jadi oke, pakai oke. ini ya, nggak pakai di whiteboard ya. Ini nggak tahu kenapa error tiba-tiba. Jadi kita bahas aja bareng nih. Kita perlihatkan dulu boardnya, saya share lagi berarti. Nah, berarti kan desain for Netflix, kemudian customer segmentnya. Tadi ada kita, misalkan milenial lah ya. Anggap dulu kita ambil segmennya milenial aja dulu. Itu baru satu sisi customer segment. Tadi benar Ajis bilang, ada publisher film. Benar ya? Apakah publisher film itu akan menjadi customer segment kita? Pertanyaan simpel yang saya ajukan adalah, apakah kita mendapatkan keuntungan dari dia? Apakah Netflix-nya mendapatkan keuntungan dari dia? Itu dulu yang harus dijawab. Kira-kira dapat keuntungan nggak kita dari mereka? Halo? Kalau mereka yang ngajuin sih harusnya Netflix-nya dapet, Pak. Ya Cuma kalau pasti dapat Netflix-nya dong ya. Namanya juga film mereka jadi lebih banyak orang yang menonton, kemudian mereka bisa dapat keuntungan darinya, kan berarti akan ada pembagian hasil dari Netflix untuk si orang yang publishing filmnya berapa, untuk Netflix-nya sendiri berapa. Bener nggak? benar, Pak. Logika dasarnya begitu. Berarti ada dua customer segment. Oke, nggak masalah. Tulis dulu dua. Tulis si publisher film maupun juga si millennials. Oke, kita lanjut lagi yang lain. Jangan terlalu banyak pusing dulu. Masuk dulu ke value proposition. Kira-kira value proposition apa yang didapat oleh milenial? Bisa nonton film eksklusif gitu, Pak. Apa makna nonton film eksklusif? Film yang cuma tersedia di Netflix, Pak. Oke, berarti ada eksklusif film yang memang publishing-nya oleh Netflix dan nggak bisa ditonton di tempat lain. Ya. Betul, Pak. Yang halal. Kalau yang Ya. halal, Iya, betul, Pak. halal itu. Nah, berarti kan itu ya, eksklusif film. Walaupun ada film-film lain yang mungkin saja tayang juga di Netflix. Contoh kayak serial-serial yang dulu, yang bukan buatan Netflix, tapi bisa juga muncul di Netflix. Tapi memang kita kita bisa menjadikan apa ya, si eksklusif film ini nilai jual dari yang dari Netflix itu sendiri, seperti itu. Kemudian bisa saja kita menawarkan yang 4K video.
pakai film. Itu kan dia punya revenue stream yang angkanya berbeda dengan video yang hanya sekedar full HD. Benar nggak? Betul, Ya Pak. betul, Pak. Nah, itu juga bisa jadi value proposition-nya. Tapi dua nilai itu hanya untuk customer segment milenial. Ya whatever, nanti apakah kakek-kakek bisa langganan Netflix ya bisa aja, tapi ya what we call is millennials. Itu aja lah, intinya begitu. Aduh, ini jangan ada yang ikut-ikutan gambar. Belum pernah pakai Zoom ya. Kasihan amat. Oke, Pak, yo. berarti untuk value proposition mungkin bisa menjual banyaknya user ke production house gitu loh, Pak. Jadi menarik production house untuk bekerja sama sama Netflix, Pak. Itu dari segi siapa? Publisher film kan? Tes. Ya, Pak. Kedengeran. Jadi Gini, Netflix gini. kan punya Kita pengguna yang harus banyak. dulu fokus ke satu customer dulu. Ini kan saya masih nanya milenial. Milenial dapat apa? Dapat nilai apa yang ditawarkan oleh si Netflix ya? Tadi dua itu. Nah, sekarang kita baru masuk nih ke publishing filmnya, ke publisher filmnya. Kira-kira value proposition apa yang ditawarkan? Banyaknya pengguna, Pak, User yang menggunakan base. Netflix. Ya, Ya, berarti banyaknya potensial user kan? Ya, Nah, Ya, ini betul, saya Pak. bilang implisit. Potensial user itu kan angkanya baru akan kelihatan kalau si Netflix-nya udah kepake banyak orang, bener nggak sih? Benar, Pak. Iya. Potensial usernya siapa ya? Si milenial itu sendiri sebetulnya kan. Dengan dia bentuknya bukan fungsi, perangkat lunaknya. Tapi yang dia tawarkan adalah nilai implisit yang muncul akibat fungsi. Ya jelas kalau nggak ada fungsi untuk menonton filmnya, ya nggak akan ada user yang mau subscribe ke Netflix kan. Simpelnya Betul, seperti itu. Nah, berarti value proposition-nya adalah potensial customer di sini. Nah, itu yang saya bilang bahwa belum tentu keuntungan dari sebuah software itu didapatkan dari fungsi perangkat lunaknya itu sendiri, tapi bisa juga dari hasil implisit dari hasil fungsi itu sendiri. Ya, tapi yang pasti adalah harus ada fungsinya. Kalau nggak ada fungsinya, nggak bakal menghasilkan value. Nah, itu simpelnya. Kemudian, pertanyaan ketiga yang saya ajukan adalah revenue stream. Karena kita punya dua segmen, bisa saja dua segmen itu punya revenue stream yang model revenue stream yang berbeda tentunya. Sekarang kita bahas dulu dari customer segment, tadi ada millennials, kemudian value proposition-nya adalah apa sih tadi? Eksklusif film. Berarti revenue stream-nya adalah dapat dari Netflix, dapat dari Bayar subscribe Langganan. buat nonton. subscription fee, benar nggak sih? Benar, Pak. Nah, ada subscription fee-nya dia menggunakan 4 model, 3 model, saya agak lupa. Ada yang 139, ada yang 169, ada yang berapa? Ada yang family sharing. Kalau nggak salah ya. Nggak ada family sharing, sorry, kalau untuk Netflix. Saya agak lupa. Nah, itu pokoknya ada tiga skema harga yang ditawarkan. Nah, itu model revenue stream untuk si customer segment milenial. Sementara revenue stream untuk si siapa? Publisher film apa kira-kira? Pembagian Kayak itu bukan, Pak? Bagi hasil. ya, Benar iya nggak? sih. Setiap film yang diputar di Netflix, kan tentunya publisher film akan mendapatkan bayaran dari si Netflix. Tapi Netflix juga nggak akan, misalkan gini, satu film itu dihargai 1.000. 1.000 itu kan sebetulnya bukan angka full keuntungan, bener nggak sih? Kan si Netflix tuh pasti ngitung nih, satu user berlangganan Netflix dalam 1 bulan tuh dia bisa muter berapa film. Kalau misal satu hari satu film aja, berarti kan 30 film. Misalkan anggap harganya 300 lah ya, 300.000 kita subscription-nya. Berarti kan satu harinya 10.000. Satu harinya si Netflix mendapatkan 10.000 untuk keuntungan dia. Ya ini kalau skalanya cuma satu orang ya, ketika ini skalanya membesar orangnya ya pasti nggak akan dihitung kayak begitu. Nah, 10.000 ini dia akan bagi hasil dengan publisher filmnya. Oke, publisher film aku bayar 5.000. Enak banget nggak sih? Penyedia platform dapat 5.000, publisher filmnya dapat 5.000. Itu namanya bagi
Asik. Iya sih. Nah, itu konsepnya. Berikutnya, kita harus jawab lagi channel. Channelnya apa? Ya Netflix mah hampir ada di semua store ya. Ada di Windows App, ada di App Store, ada di Play Store. Lalu ada di store-store yang ada di di TV. TV-TV yang smart itu kan bisa aja pakai Android TV atau bisa pakai yang LG. Dia punya sendiri tuh aplikasinya dan dia pakai itu konsepnya. Nah, itu channel. Kemudian kita bicara lagi key activities-nya. Menurut kalian key activities-nya apa? Terus membuat film, Pak. Buat film baru. Key activities-nya berarti membuat eksklusif film. Karena kan tadi value proposisi yang kita tawarkan adalah salah satunya eksklusif film, bener nggak? Ya. Betul, Pak. Kemudian Beriklan bisa nggak Pak? Beriklan beriklan. biar dapat customer baru Pak. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi bisa saja skala prioritasnya tidak sebesar membuat eksklusif film. Bisa jadi begitu. Atau mencari rekanan publisher film, perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu. Mencari jaringan. Untuk kita bagi hasil dengan berbagai publisher film agar publisher film makin banyak yang masang ke kita. Nah, itu juga salah satu key activity. Customer relationship-nya, kira-kira gimana caranya Netflix menjalankan customer relationship? Wah, ini simple banget. Sebulan pertama gratis. Bener nggak sih? Oh iya, betul. Jangan daftar dulu, sebulan, yang penting kalian masukin detail kredit card kalian, udah, gratis dulu sebulan, nggak akan bayar. Itu salah satu cara customer relationship. Orang jadi merasa tertarik karena dia merasa, oh saya kalau nanti misalkan jelek-jelek filmnya ya saya tinggal unsubscribe aja, nggak perlu bayar. Nah, dengan anti resiko seperti itu di dalam customer relationship-nya, tentunya si pengguna akan makin banyak bisa mengakses si value proposition yang kita punyai. Nah, untuk customer relationship si publisher film, ya tadi, ya kita kan, apa ya istilahnya, semakin besar jumlah angkanya, ya si customer segmentnya tentunya si publisher filmnya akan mendapatkan banyak keuntungan seperti itu. Kalau key resources-nya apa kira-kira? Film. Film, betul. Atau serial. Film atau serial adalah dua key resources yang harus ada. Terus apa lagi? Key resources-nya. Infrastruktur dong. Namanya kita pengen bikin streaming, kalau infrastrukturnya levelnya kayak level universitas, ya nggak akan kuat untuk bisa men-streaming seluruh dunia, benar nggak? Ya, Pak, betul. Mau infrastruktur juga jadi salah satu sumber daya kunci di situ. Programmer masuk nggak ya? Masuk, tapi kita tinggal lihat lagi apakah ada lagi key resources yang prioritasnya lebih besar seperti itu. Berikutnya, key partner. Menurut kalian key partnernya siapa? Ya publisher film ya. Lucunya di sini, jadi publisher film itu jadi customer segment, at the same time dia jadi key partner. Itu di Netflix. Oh, satu lagi belum ya, cost structure. Kira-kira cost structure 3 terbesarnya apa? Infrastruktur Pak. Infrastruktur, udah pasti paling besar ya. Kedua, Pembuatan film. pembuatan film dan pembuatan serialnya udah pasti ya. Ketiganya, ya bayar programmer dan kru film serialnya, bener nggak sih? Benar, Pak. Ya, itu. Hati-hati ya, Netflix juga menghasilkan serial itu bukan berarti dia yang bikin serialnya loh, tapi dia beli hak kepemilikan atau hak cipta dari si publisher filmnya. Jadi dia mengakui bahwa ini eksklusif on Netflix gitu, atau misalkan made by Netflix, padahal mah bukan. Kan contoh banyak serial-serial kayak Thailand gitu yang ada, tapi sebenarnya bukan bikinan si Netflix ya. Tapi memang jadi miliknya Netflix karena mungkin dibeli secara eksklusif. Nah, itu konsepsinya. Ya itulah tadi bisnis model Canvas. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Ayo, yang banyak pertanyaan. Pak, kalau tadi kan kita dari customer segment dulu Pak mulainya. Atau itu teh bisa di tempat lain juga boleh Pak itu teh? Bisa dari tempat lain kalau tidak customer? Bisa aja, tergantung kamu lebih enaknya membahas dari segi apa dulu. Tapi kan harus kita kalau misalnya pertama kali bikin bisnis model, kita harus tahu dulu
siapa yang kita tuju, bener nggak sih? Logiknya Logika gitu. dasarnya Benar. begitulah. Nggak mungkin tiba-tiba kamu bikin ide aplikasi, udah tahu nih revenue stream-nya subscription. Hmm. Masa iya subscription tuh siapa yang mau subscribe? Itu kan harus ditanya dulu kan. Dan pertanyaan tuh selalu Ya, Pak. dimulai dengan who dulu biasanya. Who is your customer biasanya gitu. Sama. Oke, berikutnya silakan. Aku sendiri dulu mau nanya. Ajis dulu lanjutkan. aja. Astagfirullahaladzim, so sweet banget sih kalian. Kan tadi di cost structure tuh kayak Bapak bilang membayar kru film, tapi kan sebenarnya kalau lihat kenyataannya ke Netflix cuma bayar lisensi kan, berarti yang bayar kru film tuh si production house-nya kan? Yang Bisa ngasih jadi dia punya film yang buatan dia sendiri loh, Jis. Oh, berarti yang emang bukan Ya. ikut ke production house ya? Betul. Dan hati-hati yang tadi kita bahas itu kan kita membayangkan kita jadi Netflix gitu loh. Ah, Apakah itu yang terjadi? Belum tentu. Belum tentu, Marisol. siapa? Siap. Ya kalau misalkan memang benar kata Ajis tadi, semua film itu hanya dibeli hak ciptanya, ya berarti salah satu cost structure-nya yang paling besar adalah membeli lisensinya itu. Benar, Jis, kalau kayak begitu. Ya depends ya, tergantung gitu. Ini kok Kotlab jadi terang banget ya? Pada ganti lampu, tah? Si Beno wajahnya terang banget soalnya. Kalau lampu yang gede itu emang pernah pecah kan? Pernah mati, ganti. Ini loh lampu-lampu yang belakangnya si Beno itu yang di atasnya. Beno Oh, cerah. Beno cerah apa? Suka wudhu, Pak. Suka wudhu. Wudhunya pakai pasir tapi Beno. Oke, lanjut. Ini bakal masuk YouTube soalnya jangan menghina orang. Ayo, pertanyaan berikutnya. Ini Pak yang revenue stream kan tadi ada kayak pay as you go, terus istilah-istilah lainnya seperti streaming. Nah itu Pak, kita bisa dapat dari mana aja ya referensinya Pak? Ada dari masih sama si Henry R. Ramdan ini, dia ngeluarin buku dua namanya Model Bisnis, atau dari yang buku yang warna putih saya agak lupa ya, Business Model Generation. Di sini juga ada. Dari internet juga ada. Gini loh, jangan fokus ke istilah lah ya. Ini kita kadang-kadang terlalu fokusnya ke istilah gitu. Tapi kan kita pasti kalau ketika ditanya, kalau lu misalkan kayak tadi Netflix, revenue stream-nya gimana? Ya langganan aja, gue tinggal bayar per bulan. Ya nyebut langganan per bulan aja nggak masalah, tidak harus subscription. Kadang-kadang kita kan nyari istilah-istilah kerennya ya. Ya tapi ketika pitching memang diharapkan istilah-istilah technical yang dipakai kayak tadi subscription atau pay as you go atau misalkan fee. Nah, itu yang mungkin bisa dipakai. Cuma ketika berpikir di level awalnya memvalidasi ya tentunya biasa gunakan kalimat-kalimat yang jauh lebih simpel seperti itu. Ada lagi? Ini Pak, saya mau nanya, itu kan kalau Netflix kan suka naruh iklan gitu di IG, itu masuk ke customer relationship atau enggak sih Pak? Kayak mengenalkan produk kita gitu. Bisa jadi, karena iklan kan bisa untuk mengakses banyak customer segment ya, memperbanyak customer segment yang dijajah nantinya. Bisa jadi. Oke Pak, terima kasih. Ya. Tapi ingat ya, prioritasnya ditulis di dalam BMC. Yang perintilan bisa ditaruh di dalam dokumen lengkapnya penjelasannya. Seperti itu. Ada lagi, silahkan. Dari 27 orang ini udah jelas semua ini? Alhamdulillah saya udah. Udah. Oke. Nah, berarti untuk ide bisnis yang lomba bisa diisi ya? Siapa insya Allah. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya berarti sampai sini aja biar nggak usah lama-lama karena abis ini masih ada yang KP dan segala macam. Oke, terima kasih. Mangga, Ajis ditutup, Jis. Yo, terima kasih juga buat Pak Adam udah menyempatkan acara webinar kali ini untuk Kodlabs. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.